Makan telur bikin kolesterol tinggi. Minum air saat makan bisa ganggu pencernaan. Stop! Seberapa sering kamu percaya mitos kesehatan tanpa mencari tahu kebenarannya? Halo Sehatizen, Danis di sini. Siap membongkar mitos-mitos kesehatan paling populer yang beredar di sekitar kita. Bersiaplah untuk terkejut, terutama di poin ketiga. Mitos pertama, telur itu jahat karena bikin kolesterol melonjak. Ini adalah salah satu mitos paling tua dan sering kita dengarkan. Dulu, banyak yang khawatir mengonsumsi telur berlebihan karena kuning telurnya kaya kolesterol. Tapi apakah benar ini buruk untuk jantung kita? Faktanya, sebagian besar kolesterol dalam darah kita diproduksi oleh hati, bukan dari makanan yang kita konsumsi, seperti telur. Telur justru kaya akan protein, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, penelitian modern menunjukkan telur tidak signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung pada kebanyakan orang sehat. Jadi, nikmati telur tanpa rasa bersalah. Tapi ingat, cara memasak dan apa yang kamu makan bersama telur juga penting ya. Mitos nomor 1. Telur bikin kolesterol tinggi? Mitos besar. Telur itu sahabat nutrisi kita. Lanjut ke mitos kedua. Mitos kedua, minum air saat makan itu buruk. Bisa mengencerkan asam lambung dan mengganggu pencernaan. Kamu sering dengar ini juga kan? Konon katanya, kalau kita minum air saat sedang makan, asam lambung jadi encer dan makanan susah dicerna. Makanya banyak yang menghindari minum saat makan. Tapi apakah tubuh kita selemah itu? Apakah sedikit air saja bisa merusak sistem pencernaan yang kompleks ini? Faktanya, sistem pencernaan kita sangat canggih dan mampu beradaptasi. Tubuh akan mengatur produksi asam lambung sesuai kebutuhan, tidak mudah terganggu oleh segelas air. Justru, minum air selama atau setelah makan bisa membantu melunakkan makanan, memudahkan proses pengunyahan, dan melancarkan perjalanan makanan di saluran pencernaan. Mitos nomor 2. Minum air saat makan mengganggu pencernaan? Mitos. Jangan ragu minum air yang cukup. Sekarang, siap-siap untuk mitos yang paling mengejutkan. Mitos ketiga, dan ini yang bikin banyak orang melongo. Sarapan itu wajib hukumnya kalau kamu mau menurunkan berat badan. Ini keyakinan yang sangat kuat kan? Sejak kecil, kita selalu diajari bahwa sarapan adalah waktu makan terpenting. Tanpa sarapan, energi lesu, metabolisme melambat, dan akhirnya malah jadi gemuk. Banyak program diet juga menyarankan untuk tidak melewatkan sarapan. Kalau melewatkan sarapan, nanti kamu jadi lapar mata dan makan lebih banyak di siang hari. Benar nggak ya? Ini adalah poin yang paling sering diperdebatkan dalam dunia kesehatan dan diet. Siap untuk pengungkapan besar? Kamu mungkin nggak akan menyangka. Mitos nomor 3, sarapan itu wajib untuk menurunkan berat badan? Jawabannya adalah mitos besar. Ini adalah salah satu mitos kesehatan terbesar yang berhasil dipercaya banyak orang. penelitian terbaru menunjukkan bahwa melewatkan sarapan, terutama dalam konteks intermittent fasting, justru bisa efektif untuk beberapa orang dalam mengelola berat badan. Kunci utama penurunan berat badan adalah defisit kalori total. Waktu makanmu, seperti sarapan, itu lebih fleksibel dan tergantung pada preferensi serta respons tubuh masing-masing. Mitos nomor 3. Sarapan wajib untuk diet? Mutlak mitos. Ini memang mengejutkan. Lanjut ke mitos keempat. Mitos keempat, coklat itu tidak sehat, bikin gemuk, dan hanya makanan junk food. Siapa di sini yang merasa bersalah tiap makan coklat? Memang benar, banyak produk coklat di pasaran yang tinggi gula dan lemak, sehingga bisa menyebabkan penambahan berat badan jika dikonsumsi berlebihan. Tapi, apakah semua coklat itu buruk? Ternyata tidak. Ada satu jenis coklat yang justru punya manfaat kesehatan luar biasa. Faktanya, dark chocolate atau coklat hitam dengan kandungan kakao minimal 70% itu kaya antioksidan, bahkan bisa meningkatkan fungsi otak dan kesehatan jantung. Jadi, nikmati dark coklat secukupnya sebagai camilan sehat. Mitos nomor 4. Coklat tidak sehat? Hanya jika salah pilih dan berlebihan. Ini fakta. Mitos kelima, mandi malam itu bahaya, bisa bikin rematik. Mitos ini sangat populer di Indonesia, apalagi kalau orang tua yang bilang.
Banyak yang percaya bahwa suhu dingin saat mandi malam akan membuat sendi-sendi jadi kaku dan memicu rematik di kemudian hari. Benarkah demikian? Rematik, atau lebih tepatnya artritis, adalah kondisi peradangan sendi. Penyebabnya kompleks, mulai dari genetik, autoimun, hingga faktor usia. Bukan cuma karena mandi malam. Faktanya, tidak ada bukti ilmiah yang menghubungkan mandi malam langsung dengan terjadinya rematik. Suhu dingin memang bisa membuat otot tegang dan nyeri sementara, tapi itu bukan rematik. Malah, mandi air hangat sebelum tidur bisa membantu merelaksasi otot, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur. Jadi, jangan takut mandi malam. Mitos nomor 5. Mandi malam bikin rematik. Mitos. Kamu boleh mandi malam, asal cepat keringkan badan dan jangan sampai masuk angin ya. Kita sudah bongkar 5 mitos. Wow, tak terasa kita sudah bongkar habis 5 mitos kesehatan populer. Dari telur sampai mandi malam, ternyata banyak yang salah kaprah selama ini. Penting bagi kita untuk selalu mencari tahu kebenaran dari sumber yang valid, bukan cuma ikut-ikutan. Kesehatan kita jauh lebih berharga daripada mitos yang tidak berdasar. Ingat, setiap tubuh itu unik. Apa yang cocok untuk satu orang, belum tentu cocok untuk yang lain. Dengarkan tubuhmu dan konsultasikan dengan ahlinya jika perlu. Semoga video ini bisa membuka wawasan dan membuat kamu lebih bijak dalam menjalani gaya hidup sehat. Jangan mudah percaya tanpa bukti ya. Kalau kamu punya mitos kesehatan lain yang ingin Dennis bongkar, tulis di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu jadi topik video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Danis untuk update seru tentang kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat!